Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fitrianingrum dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menyampaikan materi produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya yaitu metode perakitan produk. Konsep lini perakitan. Yang pertama, pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis. Merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan satu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Dalam lini perakitan terdapat beberapa stasiun yang memiliki elemen kerja. Elemen kerja perlu diatur agar beban kerja pada stasiun merata dengan memeratakan beban kerja menggunakan line balancing. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di antara bagian-bagian, biasanya yang memiliki suku cadangan. Suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasa, di mana untuk membuat satu produk jadi, seluruh bagian produk tersebut dirakit oleh satu orang ahli. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak, moving assembly line, yang dikembangkan oleh Ford Motor Company pada tahun 1908 dan 1915. Dan berikut adalah karakteristik dari permasalahan assembly line balancing. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. B. Ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagai proses baru bisa dimulai setelah proses persyaratan selesai. C. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. D. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisien lini perakitan maksimum. Dalam hal ini, keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisien dan produktivitas tata letak produk ini. Keunggulan dan kelemahan tata letak berdasarkan produk. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak ini adalah: A. Ongkos penenangan material lebih rendah. B. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. C. Persediaan bahan setengah jadi rendah. D. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefisien dengan jelas. Kelemahan tata letak produk. A. Ketidakfleksibelan. Yang kedua, konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat laporan komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan nilai produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Lini pabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulit untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya, sehingga mudah menciptakan keseimbangan dengan memindahkan prank dari satu stasiun kerja yang lainnya untuk menciptakan keseimbangan di setiap stasiun. Yang ketiga, metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan mudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JINS, dan lain sebagainya. Yang B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya terdiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Yang keempat
ada jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya, ada dua macam jenis perakitan, yaitu yang pertama, perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatis elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya, yaitu yang pertama, produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan jenis produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. B. Proses perakitan jaringan RT/RW-net. Yang pertama, konsep jaringan RT/RW-net. Membangun RT/RW-net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan, dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW-net adalah memperdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Yang kedua, membangun RT/RW-net sederhana menggunakan mikrotik. RT/RW-net mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Awal dari pembuatan RT/RW-net adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkan ada dua cara, yaitu A. Hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi kita bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset adalah yang pertama, pastikan router dalam keadaan mati. Yang kedua, tekan tombol reset dan tahan. Yang ketiga, nyalakan router tanpa melepas tombol reset. Yang keempat, tahan selama kurang lebih 5 detik. Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi mikrotik akan kembali pada konfigurasi bawaan. Yang B, soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset yaitu yang pertama, masukkan ke menu Winbox kemudian buka terminal. Yang kedua, ketik perintah sistem reset konfigurasi kemudian tekan enter. Yang ketiga, mikrotik akan reboot. Setelah melakukan reset, maka kita bisa memasang kabel internet pada etase 1. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN yaitu A. Masuk menu Winbox. B. Klik menu Winbox wireless kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. C. Setelah muncul window interface, klik security profile untuk memberikan password pada wireless kita hingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian, klik tanda tambah dan isi kolom-kolom name, WPA, pref, share key, lalu klik OK. D. Klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali bulan 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom mode, SSID, security profile. E. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien.
cara konfigurasi IP address pada bulan, yaitu A. Klik IP kemudian address. B. Setelah window address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada bulan. Pada kolom address, isikan alamat IP yang kita gunakan agar klien tidak berebut bandwidth internet. Kita harus membuat aturan agar klien bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Pada kesempatan ini, kita menggunakan fitur Simple Queue pada MikroTik untuk melakukan pembagian bandwidth. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. Yang A, buka Winbox dan klik Queue pada menu kiri sehingga muncul window Queue list. B, kemudian kita akan setting Queue pada parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. C, untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat child queue. Pada child queue, target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien. D, langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. C, ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Demikian pengaturan dasar untuk membuat jaringan RT/RW net sederhana. C, line balancing. Yang pertama, definisi line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba beban antar proses seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Yang pertama, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Bufa Edwards 1983. B, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. Herijanto 1999. Yang kedua, tujuan menyusun line balancing. Dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas, waktu, tenaga kerja, dan material. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu. B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya idle minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Dalam hal ini, keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak produk ini. Keunggulan dan kelemahan tata letak berdasarkan produk. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. A. Keunggulan tata letak ini adalah ongkos penenangan material lebih rendah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Persediaan bahan-bahan setengah jadi rendah. B. Kelemahan tata letak produk. Ketidakfleksibelan, subscriber to view the full document, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. Yang ketiga, ada manfaat line balancing. Line balancing merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Apapun manfaat dari line balancing atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efisien proses, improve proses efficiency. B. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan, reduce total processing time. C. Meningkatkan profit, increase profit. Yang keempat, ada penggunaan line balancing. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau line balancing ini.
A. Mengetahui take time setiap stasiun kerja. B. Membuat rincian proses. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. D. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan lakukan tindakan penyiimbangan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. Yang kelima, ada masalah yang dihadapi dalam lingkungan krisis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Weigel 1952. A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Untuk dapat menyelesaikan masalah line balancing, manajemen industri harus mengetahui tentang metode kerja, peralatan-peralatan, mesin-mesin, dan personil yang digunakan dalam proses kerja. Yang perlu Anda ketahui adalah informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap assembly line dan precedence relation. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan adalah suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun. Bufa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan ini dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama adalah A. Penumpukan material. B. Penggerakan operator. C. Pemecahan elemen kerja. D. Perbaikan operasi. E. Perbaikan promosi operator. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah line balancing yang dijelaskan secara beruntun. A. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. C. Menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Yang keenam, ada metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam line balancing, yaitu A. Metode heuristik. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. B. Metode analisis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa permasalahan dan ketidaksamaan. C. Metode simulasi. Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Yang ketujuh, ada keseimbangan lintasan line balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses pabrikasi. Masalah-masalah yang terjadi pada keseimbangan lintasan dalam suatu lintasan produksi biasanya tampak adanya penumpukan material, waktu yang tunggu yang tinggi, dan operasi yang menganggur karena beban kerja yang tidak teratur. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan keseimbangan lintasan, yaitu dengan menyeimbangkan stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dalam tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan menjadi semakin banyak. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kecepatan lintasan perakitan, maka jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan menjadi semakin sedikit. Kusuma 2002. Yang kedelapan, ada precedence diagram. Precedence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Baroto 2020. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi.
B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. Yang ke-9, ada istilah-istilah dalam lines balancing. Waktu menganggur. B. Keseimbangan waktu senggang. C. Efisien stasiun. D. Efisien lintasan produksi. E. Smooth index. F. Frog stasiun. Dan itulah tadi penyampaian materi bab 3 tentang metode perakitan produk dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.